Baik, oke. Kita akan mulai presentasi, tapi sebelum presentasi, kita mau memberitahukan untuk kisi-kisi apa saja yang akan kita bahas mengenai, karena tema yang kita bawakan di kelompok 1 ini adalah mengenai proses memori dan amnesia ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar amnesia itu lebih ke lupa ingatan. Itu adalah sebuah gangguan yang ada di memori seperti itu. Jadi kisi-kisinya saja ada 7 ya, itu mengenai definisi apa itu memori, kemudian macam-macam memori, gangguan memori, jenis gangguan ingatan, proses terbentuknya memori, gangguan daya ingat, dan macam-macam amnesia itu sendiri yang akan kita bahas. Baik, kalau begitu akan dimulai pertama mengenai penjelasan definisi memori. Silakan Mbak Tika untuk memulai. Semuanya teman-teman sudah bisa lihat sharing screen yang kami share saat ini? Apakah belum? Belum. Teman-teman belum lihat ya? Sebentar. Ini saya sudah ya. Bapak sudah. Sudah aku masuk. Kelihatan nggak? Ini, coba ini aku full ya. Oh, oke, udah. Sudah? Oke, nampak? Kelihatan, oke. Ya, silakan Mbak Tika. Ya, langsung dimulai aja, yaitu tentang definisi memori. Memori atau ingatan merupakan fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Secara etimologi bahasa Inggris, kemudian memoir bahasa Prancis adalah keberadaan tentang masa lampau yang hidup kembali, catatan yang berisi penjelasan, alat yang dapat menyimpan dan apa itu fungsi memori? Yang pertama sebagai eksekutif, memasukkan informasi, kedua sebagai storage, tempat penyimpanan, tiga sebagai replay, akan kembali. Sedikit saya meringkas pengertiannya mungkin lebih jelas. Memori merupakan tempat mengelola, menyimpan pengalaman atau informasi ke dalam otak yang dapat diambil kembali dengan cara mengingat-ingat peristiwa. Memori terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali. Seperti pengalaman khas yang spesial, biasanya akan lebih diingat. Dan next-nya ada macam-macam memori. Yang pertama, sensory memory. Ingatan ini berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh pacar indera. Dikenal dengan penyimpanan indera atau register sensoris. Penyimpanan informasi yang masih baku, masih dalam bentuk asli dan belum diolah. Memori sensori ini cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang dirasakan itu berakhir. Contoh misalnya, kita sedang berjalan selama 30 menit. Dalam beberapa menit, kita pasti akan melewati banyak hal dan indra akan melihat banyak hal seperti benda-benda atau apapun itu. Meskipun perhatian tertuju pada sesuatu yang dilihat, itu akan segera terlupakan oleh hal lain yang menurut Anda lebih menarik di antara sekian banyak hal yang diperhatikan. Kemudian yang kedua ada short term memory atau memori jangka pendek. Proses penyimpanan sementara informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Short term memory merupakan tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Jika Anda berhenti memikirkan atau memusatkan perhatian pada hal itu, maka terhapus otomatis dalam waktu 10-20 detik. Karena hanya terlintas. Kemudian yang ketiga ada long term memory atau memori jangka panjang. Ingatan yang disimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan bisa seumur hidup. Selama manusia itu masih dalam tingkatan sadar. Mungkin tingkatan sadar yang dimaksud ini lebih ke kognisinya masih kognitifnya masih berjalan lancar. Kalau misalnya lansia mungkin sudah ada seperti demensia, kehilangan beberapa ingatan gitu ya. Kemudian dalam tingkatan sadar tadi, mengakses peristiwa dalam waktu yang intens menjadi salah satu ingatan tersebut tetap bertahan. Ambil contoh misalnya kita mudah mengingat kenangan masa kecil. Kenapa? Karena seringnya mengakses dan mengingat-ingat kenangan tersebut
Misalnya kalian sering buka-buka album, terus nanti coba ingat-ingat, aku waktu kecil sering begini, begini, begini. Lama-lama kan semakin diingat akan semakin menempel gitu ya, sulit untuk dilupakan. Oke, sekian itu, mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai memori dan macam-macam memori. Seperti yang disebutkan ada 3, yaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek, dan jangka panjang. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai gangguan memori yang akan dijelaskan oleh Mbak Ocha. Mbak Ocha, sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Pusat terjadinya memori adalah di hipokampus. Oleh karenanya, ketika hipokampus mengalami kerusakan, maka mengakibatkan gangguan pada memori seperti amnesia, Korsakoff, dan Alzheimer. Kerusakan pada otak akan terlihat perubahannya secara organis, terlihat bahwa ada plak pada area brain yang mengalami kerusakan. Demikian juga dengan brain yang mengalami kemunculan fungsi terlihat lebih jauh jarak koneksinya antara satu selaput dengan selaput lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa degeneration, aging, dysfunction brain atau disease berkaitan dengan brain plasticity. Jenis gangguan ingatan ada lupa. Peristiwa di mana peristiwa kita tidak dapat memproduksi tanggapan sedangkan ingatan kita sehat. Yang kedua, déjà vu. Suatu peristiwa seakan-akan seorang sudah pernah kenal sesuatu yang sebenarnya belum. Yang ketiga adalah dementia. Peristiwa seakan-akan belum mengenal sesuatu yang sebenarnya sudah, atau gangguan lupa. Yang ketiga ada Yang keempat ada derealize. Derealize. Peristiwa di mana seorang merasa asing di dalam alam yang sebenarnya. Misalnya ada orang yang sedang naik kapal sungguhan namun merasa seperti hanya permainan. Yang kelima ada depersonalize. Suatu peristiwa seorang tidak mengenal dirinya sendiri. Misalnya seseorang berbuat sesuatu dan saat ditegur, ia tidak mengakui bahwa itu perbuatannya. Sudah? Sekian tentang gangguan memori. Baik. Terima kasih. Oke. Berikutnya adalah mengenai proses terbentuknya memori yang akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Ini proses terbentuknya memori, yaitu yang pertama diawali dengan proses pembuatan memori, diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Ini diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Lalu yang kedua adalah proses mendapatkan informasi, kemudian simpan pada memori jangka waktu yang sekitar 1 menit. Di sini memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Lalu proses yang ketiga adalah memori jangka pendek, kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses di sini melibatkan kesadaran simbol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun pada memori yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap. Terjadi proses lupa atau kondisi tidak dapat memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Lalu yang terakhir adalah proses memori kontrol bekerja,
jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, dan usaha. Namun apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Hal lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanan memori. Sekian, Mas Rizky, saya kembali. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya Mas Faisal. Oke, itu adalah mengenai proses terbentuknya memori itu sendiri ya teman-teman. Jadi memang harus ada objek, kemudian diingat, dan waktu mengingatnya hanya dalam 1 menit saja sudah bisa. Otak kita sudah bisa. Kemudian nanti akan diaplikasikan bahkan sampai ke kontrol atau motivasi tertentu, tergantung dengan tujuan hidup masing-masing orang tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengenai gangguan daya ingat yang akan dipresentasikan oleh Mbak Tintin. Mbak Tintin sudah siap? Mbak Titin, mohon maaf. Baik, berikutnya adalah gangguan daya ingat. Ya Mbak Titin, bisa langsung saja. Oke. Yang gangguan daya ingat pertama itu ada amnesia retroret, yaitu tidak mampu mengingat informasi atau peristiwa masa lalu. Belum terjadi peristiwa yang menyebabkan orang dengan amnesia retroret tidak mengingat sebagian atau bukan semua masa lalu. Yang kemudian ada amnesia itu tidak mampu menyimpan dan informasi yang betul atau setelah terjadinya cedera yang menyebabkan amnesia. Penderita tidak dapat membentuk ingatan, tidak dapat mengingat informasi atau peristiwa yang terjadi yang cedera. Sekian. Oke, baik Mbak Titin, itu saja Mbak Titin, tidak ada tambahan lagi? Udah itu aja. Itu saja. Baik, sekarang adalah mengenai macam-macam amnesia itu sendiri yang akan dipresentasikan oleh Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Baik, Mas Rizky, terima kasih. Macam-macam amnesia, ada yang pertama, sindrom Korsakoff, itu adalah penyakit neurologis karena kekurangan tramina, yaitu vitamin B1 di otak. Awalnya diakibatkan karena mengonsumsi alkohol yang berlebih. Jadi gejalanya adalah amnesia aterograf dan ritograf. Lalu ada penyakit Alzheimer. Penyakit ini sering ditandai dengan adanya kemunduran ingatan ringan, namun kemunduran ini bersifat progresif. Jadi dia akan semakin parah hari demi harinya. Selain penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara serta perubahan tingkah laku akan dialami oleh penderita Alzheimer. Untuk penyebabnya sendiri belum diketahui, tapi diduga akibat pengedapan protein di otak. Terus yang ketiga ada amnesia pasca konfusi atau amnesia pasca trauma, yaitu benturan di kepala yang cukup parah sehingga menghasilkan confusion atau gegar otak, yaitu gangguan temporer pada kesadaran yang diakibatkan oleh cedera kepala non penetrasi. Jadi luka yang kayak bukan luka tusuk tapi luka benturan kayak gitu. Ada gegar otak ringan, sedang, dan berat. Udah Mas, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak di presentasi kelompok 1. Adapun mengenai referensi yang kami ambil itu materinya dari link yang ada di sini ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Eri Dani.